Tas, apa kabar Tas? Istriku psikolog loh. Oh, Gue iya, psikolog. bohong ketahuan loh. Berarti dia bisa ngebaca gue dong cuy? Kecuali kalau gue lebih jago. Oh, lebih jago. Gak bisa baca-baca emang gue cenayang. Nah, gue perlu sih. Alah, nah. Tasya, kita terakhir ketemu juga 3 tahun lalu ya. Setelah udah lama banget ya. Ya. Yang udah lama banget nggak usah kita bahas. Nah, terus lu itu PNS ya? Iya. Gitu, Iya. di salah satu kementerian Kemenkes, betul nggak sih? Iya, iya. Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Bisa cerita sedikit nggak, Tas? Gitu loh. Mulai dari karir lu. Tunggu, sebelum pertanyaan itu, Tasya ini dulunya adalah finalis Putri Indonesia. Bener nggak, Tas? Ya, tahun 2006. Tahun 2006. Tahun 86 bohong. Tua banget. 76. Lebih tua dong. Udah pensiun seharusnya. Operasi bos. Operasi ya. 2006. Tahun 2006 ya? Udah lama ya. Tapi oke loh, Tas. Gitu loh. Maksud gue bisa sama Bayu ya, tapi itu emang jodoh ya. Iya, Bay ya. Itu Iya, gue kan Pangeran. pangeran kodok. Rembek. Tahun 2006. Iya, 2006. Oke, finalis. Sempat masuk Big Five. Enggak sih, enggak, cuma finalis aja. Finalis ya. Tapi itu achievement ya, Tas ya. Iya. Gitu. Memang lu sudah men-set pada saat itu, oke, gue mau jadi model. Itu bisa bilang model kan berarti ya, startingnya. Ya, enggak sih. Dia Karena iseng gua- dia, dapet terus. Iya, gue iseng karena temen gue yang ngajak. Terus ya sebenarnya kan gue bukan model ataupun nggak biasa di dunia begitulah. Gue cuman kuliah pada saat itu, gue lagi S2. Oke. Ya, jadi memang ya udah deh dicoba dan ternyata menyenangkan. Menyenangkan. Bisa dapet temen yang banyak. Oke, tapi itu achievement di atas ya, gitu loh. Apalagi lo bilang itu nggak lo set ya, gitu loh. Maksudnya bisa dibilang kayak lo mungkin iseng-iseng berhadiah lah, Iya, gitu iya. ya kan. Iya. Bisa finalis. Iya, dia nggak nyangka dia mana. Iya kan? Dia nggak nyangka, apalagi lo lebih nggak nyangka. Enggak, kalau gue percaya. Oh, Kalau gue percaya. percaya, tapi dia orangnya kan low profile apa enggak gitu. Dia menang. Oke. Di Bengkulu dulu Putri Iya, Bengkulu. iya, iya. Oh, awalnya Putri Bengkulu. Oh. Jadi ada yang di sesi lokalnya, terus kita dikirim ke tingkat nasional. Iya. Dan gue mungkin kedengeran di frame, gue tepuk tangan paling keras. Serius? Oh, gitu. Wah, katro banget nih cowoknya gitu kan. Iya. Tunggu, itu bisa jadi orang ngelihatnya cowoknya atau fansnya Atau supirnya. Bisa jadi. Supir sama daripada gue diserang, gue nyerang diri kan. Nih karena agak-agak soalnya nih bapak ini. Supir yang ngefans Iya, ya, supir iya kan? Nah, Tas, gue mau tanya sedikit dulu nih dari lo, perjalanan karir lo nih. Ini tadi suami lo nih, Mas Bay, udah gue tanya ya perjalanan karirnya, terus juga rintangannya sampai pada akhirnya dia berada dalam posisi yang memang sudah aman dengan mempunyai keluarga yang baik. Nah, lo sendiri perjalanan karir lo tuh kayak gimana, Tas? Ya sebenarnya sih kuliah biasa aja, gue ambil psikologi, terus gue sempat ngajar juga di salah satu kampus. Swasta, Kemudian, di dosen kan? Terus gue Di mana, Tas? juga di Kampusnya? Gunadarma. Oh, di Gundar. Sempat Oke. 11 tahun gue ngajar fakultas psikologi. Gue sambil kerja juga di salah satu BUMN, terus gue coba jadi PNS. Gue sebenarnya memang dari dulu tuh cita-citanya jadi PNS, karena gue lihat kok kayaknya kerjanya asik ya, nyantai ya, dan memang pengen ngabdi sama negara ceritanya. Tapi ternyata nggak nyantai. Ternyata nggak santai itu. Oke, kasus santai itu. Ya, Berarti ada gua- dramanya ya? Ada dramanya. Jadi pertama tuh tugas gue justru di rumah sakit, karena gue psikolog ya. Gue di rumah sakit daerah, dan gue itu nangani orang-orang HIV pada saat Oke. itu ya. Jadi memang gue banyak bergaul dengan ODA. Ya nggak lama sih di sana, terus gue pindah beberapa kali tempat sampai akhirnya gue di Kementerian Kesehatan. Sekarang sudah di kantor pusat. Di kantor pusat itu yang di Kuningan bukan? Kalau gue yang di Hang Jebat, di Oh, oke. PPSDM. Oh gitu. Jadi kayak beda unit eselon 1. Oh, oke. Nah, kalau gue lihat nih lo berdua kan kayaknya orangnya optimis ya, gitu loh. Bayu cukup pede, lo nya juga pede tapi agak Kalau gue malu-malu. kepedean, Oh, lo kepedean. kalau gue kepedean dia nggak pede, Iya. padahal dia cakep. Gue begini, Kalau gue pede. malu-malu, dia malu-maluin. Iya, serius. Gue nggak ngomong gitu loh ya. Yang ngomong istrinya Gak padahal. apa-apa, dibandingin sama lo kan nggak ada yang lebih ganteng padahal lo men. Oke, Tasya itu berarti memang pernah jadi putri Indonesia dan dia tuh cukup berhasil di situ, dan lu nge-twist nih secara karir, lu mengabdi sama negara dan sekarang lu menjadi istri seorang Mas Bayu gitu. Iya. Nah, lu bagi waktunya gimana tuh, Tas?
Lo pasti kan sibuk dua-duanya nih. Iya kan? Apalagi tadi Iya. Bayu bilang lo pernah 10 hari nggak pulang. Iya, benar sih. Jadi tadinya kan gue kira PNS itu kan nggak sibuk ya, ternyata sibuk banget. Apalagi kalau dulu gue ngajar di hari Sabtu. Akhirnya Jadi lo sampai ngajar juga. iya tadinya, terus Sabtu. akhirnya gue cuti ngajar dan karena load pekerjaan gue udah sangat tinggi ya, jadi mungkin tiap minggu, hampir tiap minggu ya aku dinas luar ya. Memang harus tugas keluar kota. Oke. Ya positifnya gue banyak belajar, terus ya sambil jalan keliling Indonesia hampir semua provinsi udah pernah gue datangin. Oke. Itu Jadi- enaknya ya pasti. Enaknya. Oke. Kalau nggak enaknya ya bagi-bagi, kalau bagi tugas dengan suami Bayu dan untuk anak-anak. Itu dia tuh challenging gitu. Coba deh lo cerita ke viewers gue nih ya kan. Karena lo pasangan yang dua-duanya berkarir nih. Iya. Dan lo punya anak, dan anak lo mungkin pada saat itu lo baru mau mulai berkarir sampai di posisi sekarang kan anak lo kecil-kecil ya. Iya. Dan pasti kan dia demanding sama ibunya, lebih ke ibu sih sebenarnya karena masih kecil kan. Dan itu lo ngatasinnya gimana, Tas? Lo nyerahin semua ke Bayu? Enggak. Kita selalu- Nggak mungkin, nggak mungkin kalau percaya sama Bayu. Gue tahu resiko sebagai ibu bekerja dan ibu rumah tangga ya. Jadi maksud gue, seorang ibu bekerja itu tidak boleh merasakan lelah ketika kita sudah di rumah. Jadi gue tuh sebenarnya sih capek ya, tapi gimana caranya supaya tetap bisa ngurus suami, ngurus anak gitu. Dan kan kita ada waktu weekend, itu biasanya gue masak gitu, atau buat sesuatu lah yang bisa menyenangkan keluarga. Kalau anak-anak pasti gue kontrol, misalnya by phone atau sekarang kan mereka sudah bisa chatting, dan guru-gurunya juga selalu gue pantau sih pelajarannya. Dan alhamdulillah anak gue terutama yang pertama ya, itu memang benar-benar nggak ribet, semua bisa dia lakuin sendiri sih. Oh gitu. Iya. Termasuk juara kelas pula, gitu kan? Maksud gue juga bingung, gimana caranya gitu kan? Bapaknya begini kan? Nah, berarti itu bisa gua ambil kesimpulan keluarga itu terbentuk baik atau tidaknya akhlak seorang anak itu tergantung dari orang tuanya juga. Gitu loh. Iya sih, Ya. tapi kita sih sebenarnya nggak bener-bener banget ya. Iya, semua itu apa argumen itu ada, penyesuaian itu ada. Yang kayak badan kita nih ya, badan kita kalau misalnya ada anget berarti kan indikator apa, berarti ada infeksi atau mungkin pilek atau apa gitu kan. Ini sama aja. Kalau misalnya kita ngelihat anak kita perlu agak dilurusin, ya kita harus sedikit mengurangi kantor tanpa berkurang kontribusi, tapi waktunya itu kita coba fokusin di situ. Jadi semuanya yang gue lakukan sama istri gue ini ada trial and error juga, dan alhamdulillah yang penting klien gue sih anak gue, customer gue sih anak gue. Oh gitu ya. Iya kan, kita ngeliat nih ada kebutuhan yang terbengkalai nggak gara-gara orang tuanya sibuk. Ya kita lihatnya di situ terus. Oh, Gitu. Yang jelas anak-anak itu yang utama sih buat kita. Nah, Iya. itu kan challenging ya. Maksud lo Iya. kan dengan kesibukan lo semua, terus lo bilang anak first thing first gitu loh ya. Iya. Masalah bagi waktu aja kali ya, lebih Iya, ke sana iya. ya. Jadi biasanya kalau gue harus keluar kota, Bayu pasti stay di rumah gitu, Iya. nggak kemana-mana. Jadi Dan kita, sebaliknya. itu juga sebaliknya, kalau Bayu yang harus tugas, gue sebisa mungkin ada di rumah. Ini karena apa, COVID aja ya. Tapi ini gue beneran nih, kalau misalnya sama Tasya, minggu malam kita tukeran agenda, seminggu ke depan ngapain aja. Cocokin agenda, lo ada luar kota nggak? Oke, gue nggak ada, atau katakanlah gue ada, terus dia ada. Kalau dua-duanya ada, ya harus diskusi gimana yang jaga anak. Oke. Akhirnya kita call friend, keluarga nginep. Oke. Tapi itu jarang terjadi. Jarang. Jarang banget. Biasanya gue keluar kota, dia nanya keluar kota tanggal berapa segini. Oh oke, aku aman, ya udah gue pergi. Jadi kayak ngatur jadwal. Iya ya. Berarti sebenarnya secara komunikasi lo udah synchronize ya berdua ya. Harus Ya. harus Iya. buat klien kita, anak gue yang Oh, lagi iya. main game terus. Kayaknya kenapa sih? Iya iya. Oh, iya. Gue tadi mau komplain kayaknya. Kayak gue. Enggak, katanya dia tau nggak lo, semakin gue tutup muka, katanya gue jadi Iya. Iya bener.